Pada tanggal 10 Oktober 1996, terjadi konflik rasial di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa itu bermula karena massa tidak puas dengan hukuman penjara 5 tahun untuk terdakwa Saleh, yaitu tuntutan maksimal yang dapat dijatuhkan atas kasus penghinaan terhadap agama Islam. Oleh karena ketidakpuasan tersebut serta kesalahpahaman bahwa Saleh disembunyikan di dalam gereja, massa mulai merusak dan membakar gereja-gereja di Kabupaten Situbondo. Pada akhirnya, 24 gereja di 5 kecamatan dibakar dan dirusak, serta beberapa sekolah Kristen dan Katolik, 1 panti asuhan Kristen, dan toko-toko yang menjadi milik orang keturunan Tionghoa. Dalam kerusuhan tersebut, 5 orang keluarga pendeta Ishak Kristian tewas terpanggang api di dalam komplek Gereja Pantekostas Pusat Surabaya (GPPS) yang terletak di Jalan Besuki Rahmat, Situbondo. Diduga peristiwa ini direkayasa untuk mendiskreditkan Nahdlatul Ulama dan pemimpinnya pada saat itu, Abdul Rahman Wahid. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Pada bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1996, terjadi sebuah kerusuhan yang tidak mudah dilupakan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo. Kerusuhan tersebut berawal ketika massa tidak puas dengan keputusan hakim terhadap terdakwa Saleh yang melakukan penghinaan agama. Kerusuhan tersebut kemudian berlanjut dengan pengerusakan serta pembakaran gedung Pengadilan Negeri Situbondo, Gereja Bethel Indonesia Bukit Sion, serta gereja-gereja lain di Besuki, Panarukan, Asem Bagus, dan Banyu Putih. Kerusuhan tersebut diduga merupakan rekayasa politik demi melemahkan organisasi NU Situbondo menjelang pemilu 1997. Namun hal itu perlu diteliti kembali demi mendapatkan kebenarannya. Namun kemungkinannya kerusuhan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 1996 di Kabupaten Situbondo merupakan kerusuhan hasil rekayasa politik dari oknum partai politik tertentu untuk melemahkan organisasi NU menjelang pemilu 1997 akan selalu menguat dan selalu mendagi praduga-praduga sampai sekarang. Hal tersebut berdasarkan temuan tentang kejanggalan-kejanggalan saat kerusuhan berlangsung. Kejanggalan-kejanggalan tersebut antara lain yaitu kasus Saleh tidak memiliki kaitan apapun dengan umat Kristen. Logat bicara masa perusuh bukan logat khas masyarakat Situbondo. Selama kerusuhan berlangsung, massa sering meneriakkan yel-yel yang berkaitan dengan NU. Kerusuhan tersebut terjadi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tetapi aparat keamanan baru terlihat berdatangan sekitar 16.00 waktu Indonesia Barat. Serta Kiai Haji Zaini Abdul Aziz yang dianggap memiliki kaitan langsung dengan kerusuhan tidak pernah dimintai keterangan oleh pihak aparat keamanan. Kondisi pemerintahan Orde Baru sebelum terjadinya kerusuhan 10 Oktober 1996 di Situbondo sangatlah memprihatinkan. Dalam bidang politik, masyarakat tidak mendapatkan kebebasan berpolitik secara luas. Hal tersebut karena adanya kekangan pemerintah Orde Baru yang membatasi kebebasan dalam berpolitik dengan alasan menjaga kepentingan nasional. Kerusuhan 10 Oktober 1996 di Situbondo terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kerusuhan tersebut berawal dari persidangan Saleh sebagai tersangka kasus pencemaran agama yang kemudian akhirnya terjadi pembakaran-pembakaran di gedung Pengadilan Negeri Situbondo serta gereja-gereja di kawasan Kabupaten Situbondo. Dugaan kalau kerusuhan 10 Oktober 1996 di Situbondo memiliki kaitan dengan suatu partai politik menjelang pemilu 1997 demi melemahkan P3 di Kabupaten Situbondo yang merupakan basis NU terbesar di Jawa Timur menjadi kecurigaan melihat dari kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Adapun kronologi pertama peristiwa kerusuhan Situbondo ini bermula pada tanggal 12 September 1996. Pada 12 September 1996, sidang pengadilan Saleh 28 tahun
yang dianggap menghina agama dan melanggar pasal 156A KUHP dimulai di Pengadilan Negeri Situbondo. Saleh dilaporkan oleh Kiai Haji Ahmad Zaini, pimpinan Pondok Nurul Hikam yang juga tetangga Saleh di Kecamatan Kampongan, Situbondo. Kepada Kiai Haji Ahmad Zaini, Saleh mengatakan Allah itu makhluk biasa. Dan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Asy-Syafi'iyah Situbondo, yang juga merupakan ulama NU yang amat dihormati, meninggalnya tidak sempurna. Pada 3 Oktober 1996, dalam sidang keempat kasus ini, Saleh membantah tuduhan menodai agama Islam. Kira-kira perkataan Saleh di pengadilan seperti ini: "Saya datang hanya untuk bermusyawarah, dan saya ingin tahu tanggapan Kiai Zaini. Apakah pendapat saya betul atau tidak?" kata lulusan SMA Negeri 2 Situbondo ini. Mendengar jawaban Saleh, massa yang antara lain datang dari Besuki, Panarukan, dan Asem Bagus pada persidangan 3 Oktober 1996 yang mencapai 1.000 orang itu marah. Seusai sidang, teriakan bunuh Saleh pun terdengar. Massa berusaha mengeroyok Saleh, tetapi diamankan puluhan petugas dengan memasukkannya ke dalam tahanan Pengadilan Negeri Situbondo. Massa yang sudah kalap kemudian merusak pintu dan jendela tahanan. Sekitar 10 orang membongkar genteng, menjebol plafon, dan berhasil menghajar Saleh dalam selnya. Tindakan ini bisa dihentikan dengan bantuan Nyonya Aisyah, putri Kiai As'ad, tapi massa yang ada di luar tahanan tak mau beranjak. Mereka menuntut Saleh dihukum mati dan merekalah yang akan mengeksekusinya. Teriakan Kapolres Situbondo Letkol Endro Agung sudah tak didengar. Baru setelah Nyonya Aisyah berteriak-teriak lewat megafon mengajak pulang dalam bahasa Madura, massa pun bubar. Saleh diantar ke rutan dalam satu mobil dengan Nyonya Aisyah. 10 Oktober 1996, sidang Saleh yang dijaga oleh 100 orang aparat dari Kodim sudah sampai pada tuntutan jaksa. Ribuan pengunjung dari luar kota hadir, mayoritas adalah Madura pendatang. Selama sidang, massa tetap tenang. Jaksa menuntut Saleh hukuman 5 tahun penjara sesuai pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Tindakan brutal massa baru terjadi seusai sidang. Sebagian massa yang tak puas dengan tuntutan jaksa dan ingin Saleh dihukum mati mulai melempari gedung pengadilan dengan batu. Suasana jadi kacau. Seorang petugas Kodim terkena lemparan batu. Teriakan peringatan Komandan Kodim Letkol Imam Prawoto tidak digubris. Batu-batu terus berjatuhan setelah ada aparat yang membalas aksi massa ini. Karena terdesak, aparat masuk ke dalam gedung. Massa yang sudah kalap terus merangsek aparat dan para hakim, termasuk Erman Tanri, ketua pengadilan Situbondo yang keningnya luka kena lemparan batu, melarikan diri lewat sungai di belakang gedung pengadilan negeri. Saleh pun diselamatkan ke arah belakang. Entah siapa yang menyulut. Ada massa yang berteriak bahwa Saleh dilarikan ke gereja Bukit Sion yang terletak sekitar 200 meter sebelah barat gedung pengadilan negeri. Isu bahwa hakim yang mengadili adalah Kristen pun merebak. Padahal 3 hakim dan jaksa yang mengadili Saleh semuanya beragama Islam. Massa yang marah kemudian membakar 3 mobil di depan gedung pengadilan negeri milik kejaksaan dan anggota Polres, serta sebuah sepeda motor. Pesawat televisi pun dibakar. Akhirnya gedung pengadilan negeri pun membara. Massa pun bergerak ke gereja Bukit Sion, berbekal bensin dari pom bensin di depan gereja dan dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dihentikan. Mereka membakar gereja. Ribuan massa yang belum puas dengan aksinya ini pun lalu mencari sasaran lain. Gereja GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Barat yang terletak di sebelah Polres semula akan jadi sasaran berikutnya. Tetapi pembakaran gagal dilakukan karena dicegah oleh petugas anti huru-hara. Hanya pagar dan papan nama gereja saja yang sempat dirusak.
Karena diblokir, massa lalu bergerak ke Jalan W.R. Supratman. Mereka membakar bangunan SD dan SMP Katolik dan Gereja Maria Bintang Samudra, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW, dan gedung TK SD SMP Kristen Immanuel jadi sasaran berikutnya. Massa bergerak lagi ke arah timur. Gereja Pantai Kosta dan Gereja Betel Injil Sepenuh atau GBIS di Jalan Ahmad Yani jadi sasaran berikutnya. Tak hanya gereja dan bangunan sekolah Kristen saja yang diincar, rumah makan Malang dan pertokoan Tanjung Sari pun tak luput dari perusakan. Malapetaka terjadi pada sasaran berikutnya, yaitu Rumah Pendeta dan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya GPPS Bahtera Kasih. Di dalam rumah itu tinggal Pendeta Ishak Christian, 71 tahun, dan istrinya Rifka Lena, 68 tahun. Juga anaknya Elizabeth Christian, 23 tahun, dan keponakannya Nova Samuel dan Rita, karyawati yang sedang magang pendeta di sana. Mereka tak berani keluar dan akhirnya terbakar di dalam rumah. Setelah membakar gereja, sebagian massa naik 3 truk ke arah timur, diduga menuju Asem Bagus. Lainnya menyebar ke Jalan Argopuro dan membakar salah satu rumah pendeta yang juga dijadikan gereja. Massa masih bergerak menuju pertokoan Mimbaan Baru di depan terminal Situbondo. Selain rumah biliar, mereka juga merusak gedung bioskop. Ketika merusak pertokoan inilah, satu kompi senapan Yonif 514 datang. Petugas yang langsung memukuli dan mengangkut orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan membuat massa lari tunggang langgang. Sebagian lari ke Gang Karisma dan masih sempat-sempatnya membakar rumah anak yatim di bawah asuhan Yayasan Buah Hati. Sebagian massa lainnya lari ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan di sana membakar TK Santa Teresia dan sebuah susteran. Tragedi Situbondo ini benar-benar berhenti pada pukul 15.00. Namun aksi massa menjalar ke daerah sekitarnya. Di Asem Bagus dan Besuki yang jaraknya lebih dari 30 km ke arah timur Situbondo, mereka membakar 3 gereja. Sedang di Kecamatan Banyu Putih ada 6 gereja dan sebuah rumah pendeta yang dibumi hanguskan. Massa juga bergerak ke arah barat. Sekitar pukul 15.00 sampai maghrib, massa beraksi di Panarukan, 6 km dari Situbondo dan membakar 2 gereja. Dari sana mereka bergerak ke Besuki yang jaraknya hampir 30 km dari Situbondo dan membakar 2 gereja, sebuah kelenteng, serta merusak sebuah toko di alun-alun. Aksi bakar hangus ini baru benar-benar reda pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Aparat keamanan dari lokasi seputar kerusuhan baru berdatangan ke Situbondo menjelang maghrib. Malam itu juga 120 orang ditangkap dan diseleksi menjadi 46 orang. Dari jumlah itu, 11 diantaranya pelajar dari STM, SMA, dan SMEA Ibrahimi. Malam itu juga langsung diadakan pertemuan antara Kasdam Brawijaya, Brigjen Muhdi, Kapolwil Besuki, dan Rem Malang, Muspida Situbondo, dan para ulama. Kasdam meminta ulama untuk menenangkan suasana. Pertemuan serupa diadakan oleh Pangdam Imam Utomo esok harinya. Melihat setiap kerusuhan yang terjadi selalu rakyat yang menjadi korban. Untuk itu admin menyarankan sebaiknya kita sebagai generasi penerus bangsa tidak mudah terhasut dan terpancing emosi dalam menanggapi suatu permasalahan. Sudah selayaknya kita yang mempunyai jiwa Indonesia ini saling menghormati satu sama lain antar pemeluk agama dan suku untuk damai hidup berdampingan. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.